Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Masawi. Saat ini kami berada di sekitar pintu keluar Bukit Marwah. Yang di depan itu adalah Bukit Marwah, titik di mana banyak tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjidil Haram ini, dalam satu titik, dalam satu area ini. Dan salah satu tempat yang paling bersejarah dan banyak dikunjungi oleh para jamaah umroh atau jamaah haji adalah di depan ini adalah tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah beliau dilahirkan, dan sekarang tempat kelahiran Nabi ini atau maulid Nabi ini dijadikan maktabah oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dan seperti biasa, tempat-tempat yang sangat bersejarah ini akan banyak dikunjungi oleh jamaah umroh. Sekarang musim jamaah umroh bulan Desember, banyak sekali jamaah umroh yang mendatangi tempat-tempat ini. Dan pemerintah kerajaan Arab Saudi pun mengantisipasi akan banyaknya para jamaah umroh ini untuk mendatangi tempat-tempat yang sangat bersejarah tersebut. Dan kemudian seperti biasa, pemerintah Arab Saudi itu memberikan peringatan atau larangan-larangan yang karena tidak disyariatkan untuk bersolat di sini ataupun berdoa atau lain-lain. Akan tetapi yang namanya jamaah datang dari berbagai penjuru dunia, mereka tetap saja bersolat ataupun berdoa di depan pintu ini. Seperti ini. Ini adalah maulid Nabi atau tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tempat inilah. Dan seperti itu, banyak orang yang memegang-megang pintu atau berdoa di depan pintu. Dan ini adalah peringatan yang diberikan oleh Maktab Jaliyat atau Departemen Agamanya Saudi untuk tidak melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah atau melebihi tidak sesuai dengan sunnah. Dan seperti inilah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ini adalah bangunan yang sudah dipugar atau diperbaharui. Dan kemudian di area ini tidak jauh dari tempat ini, di depan itu, tepat di depan itu adalah Jabal Qubais. Dan menurut sejarah, Jabal Qubais itu adalah salah satu gunung yang pertama kali ada di dunia ini. Itu salah satu riwayat. Kemudian Jabal Qubais itu juga dulunya dikenal dengan sebutan Jabal Al-Amin atau Bukit Kepercayaan, karena di Jabal Qubais ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Hajar Aswad ketika topan dan banjir bah dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hajar Aswad kemudian ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas pertolongan malaikat Jibril ketika akan membangun Baitullah yang hancur. Bahkan nama Jabal Qubais ini disebut-sebut dalam sebagian kitab tafsir Al-Quran, seperti tafsir Jalalain dan tafsir Al-Qurtubi. Jadi di depan ini adalah Jabal Qubais. Tempat ini juga sangat bersejarah bagi umat Islam. Dan kemudian tidak jauh dari Jabal Qubais ini ada yang namanya Jabal Ambiya. Di depan itu adalah Jabal Ambiya. Dan menurut riwayat, Jabal Ambiya ini adalah gunung di mana para nabi pernah tinggal di situ. Dan sebetulnya dulunya Jabal Ambiya itu dulu adalah tempat perkampungan penduduk warga Mekah ini. Banyak tempat-tempat rumah di atas ini, di Jabal Ambiya ini. Kemudian karena ini ada pelebaran, banyak yang digusur digusur, diganti rugi, dialihkan ke tempat yang lain. Inilah di depan itu adalah Jabal Ambiya. Dan tidak jauh dari tempat saya berdiri ini, dari tempat maulid Nabi ini, ternyata di depan itu ada yang namanya toilet. Di depan, tepat saya berada di depan itu toilet yang sangat besar sekali, yang tepat pintu keluarnya Marwah atau tempat selesainya Sa'i, yaitu Bukit Marwah. Di situ ada toilet yang besar sekali toiletnya. Itu konon adalah
dulu rumahnya Abu Jahal. Masya Allah. Jadi di satu tempat ini banyak tempat yang sangat bersejarah, hanya dalam satu tempat ini saja, di sekitar sini. Subhanallah. Kemudian saya akan sedikit bergeser ke sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu yang ada keren itu adalah Jabal Hindi. Konon dulu di Jabal Hindi itu banyak dihuni orang-orang Hindia pada zaman dahulu. Di depan itu. Kemudian saya nanti akan menuju ke sana, dan konon di depan sana itu ada namanya Masjid Kucing. Orang Indonesia menyebut Masjid Kucing, tapi sebetulnya Masjid Kucing itu sendiri ada sejarahnya. Nanti saya akan mendekat sana dan akan menjelaskan secara detail Masjid Kucing itu seperti apa sejarahnya. Dan saat ini kami berada ini tepat pukul 5:30 sore menjelang maghrib, sebentar lagi azan maghrib. Dan saya akan menuju ke lokasi di mana orang Indonesia menyebut Masjid Kucing. Dan masjid tersebut diberi nama Masjid Kucing karena punya kisah tersendiri. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan sholat berjamaah bersama para sahabatnya, Rasulullah sedang sujud dan tiba-tiba ada kucing yang naik ke punggung beliau. Karena Rasulullah sangat menyayangi kucing, beliau kemudian dengan sabar menunggu kucing tersebut sampai turun dari punggungnya. Sayangnya jika sekarang jamaah haji atau umroh ingin mengunjungi Masjid Kucing ini, ternyata Masjid Kucing itu sudah dirobohkan karena terjadi untuk perluasan Masjidil Haram saat ini. Kemudian saya akan melihat letak Masjid Kucing itu ya di sekitar sini, jadi sekitar tidak jauh dari Bukit Marwah ini, sekitar di depan sini. Jadi dulu di sini itu ada masjid yang namanya Masjid Kucing, yang menurut riwayat juga masjid ini selalu banyak didatangi oleh kucing-kucing. Dan Masjid Kucing ini ternyata sudah dirobohkan oleh pemerintah Arab Saudi karena untuk perluasan Masjidil Haram ini. Kemudian di sebelah kanan, tidak jauh dari Masjid Kucing, ini ada yang namanya Pasar Seng. Dan Pasar Seng ini, di sini dulu itu ada Pasar Seng. Kenapa disebut Pasar Seng? Karena di sini itu sebetulnya ada pasar seperti pasar tradisional yang menjual oleh-oleh para jamaah haji ataupun jamaah umroh di sekitar sini. Yang penutup atasnya itu dari seng, makanya orang menyebut adalah Pasar Seng di sini. Dan ternyata Pasar Seng juga digusur karena untuk perluasan Masjidil Haram ini. Dan Pasar Seng itu ternyata tinggal nama, tidak ada lagi. Kalau tidak salah Pasar Seng ini direlokasi atau dipindah ke Pasar Ja'fariyah yang ada di sampingnya Makbarah Ma'la atau perkuburan Ma'la, atau di sampingnya itu makamnya Mbah Maimun Zubair. Itu yang sebelah kanannya itu adalah Pasar Ma'la. Disinilah Pasar Seng dulu, dan sangat familiar bagi para jamaah umrah atau jamaah haji yang di depan ini. Tapi sekarang sudah digusur, direlokasi ke Pasar Ja'fariyah. Disinilah di depan ini adalah Pasar Seng yang terkenal dengan Pasar Seng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan berhubung waktunya sudah memasuki sholat maghrib, azan maghrib, saya akhiri sekian liputan di sore ini tentang tempat-tempat yang bersejarah di sekitar pintu keluar Bukit Marwah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan atau manfaat untuk para jamaah umroh ataupun calon jamaah haji ataupun kaum muslimin dimanapun berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Has. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah pagi hari ini usai daripada pelaksanaan sholat subuh di Masjid Al-Haram. Sekarang jam 6 pagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Kita akan mengungkap sisi lain yang ada di sekitar Masjid Al-Haram yang mungkin nyaris hilang dari sejarah. Termasuk ada tanah kosong di sekitar Masjid Al-Haram yang tentu kita tahu Masjid Al-Haram dan sekitarnya ini adalah kawasan yang sangat mahal, yang sangat berharga, yang sangat istimewa. Karena itu di samping Masjid Al-Haram ini sangat banyak perhotelan-perhotelan sebagai tentunya tempat para jemaah dari berbagai negara di saat mereka datang melaksanakan umrah ataupun haji. Silahkan di-share dulu siaran langsung kita ini agar saudara-saudara yang lain bisa mengikuti lokasi-lokasi strategis dan lokasi-lokasi bersejarah. Saya ini berdiri persis di samping perluasan Masjid Al-Haram ini di era King Abdullah, Raja Abdullah, dan tempat kaki saya berdiri sekarang di samping burung-burung merpati ini, bagaimana disebut namanya Jabal Ka'bah, artinya Gunung Ka'bah, yang pada tahun dahulu ternyata di sini ada satu gunung batu yang sangat besar, kemudian dihancurkan dan berdirilah satu hotel. Disebut namanya ini Anjum. Ini sangat besar ya. Kita ingin ungkap apa yang terjadi sebenarnya dahulu di sini. Yang pertama, ternyata kenapa dikatakan dahulu ini adalah Gunung Ka'bah, termasuk di era terakhir pada masa kerajaan Saudi Arabia ini, mereka memperbaiki Ka'bah dan diceritakan mereka mengambil batu-batu untuk memperbaiki Ka'bah dari gunung yang ada di sini. Dari gunung yang ada di sini, batu-batunya itu yang diambil kemudian dibawa menuju ke Ka'bah untuk renovasi ataupun perbaikan bagian daripada dinding-dinding Ka'bah. Sehingga sampai sekarang diabadikan ini namanya Jabal Ka'bah. Kemudian juga di sana itu terlihat bongkahan gunung, itu juga sudah hampir habis. Bisa kita lihat ya. Karena sebagiannya itu sudah dipotong. Yang di bawahnya nanti akan menjadi terowongan juga menuju ke Masjid Al-Haram di sana itu. Dan kalau kita saksikan bagaimana Masya Allah, ketika sebagian gunung yang ada di sana itu sudah dipotong, yang di sana juga sebenarnya merupakan satu gunung bersejarah yang disebut namanya Koikoan. Kemudian ke bawahnya itu di kawasan Jarwal, ini juga kalau kita lihat sejarah merupakan satu tempat di mana Rasul dahulu sebelum masuk ke Masjid Al-Haram, Rasul pernah mandi di sana itu. Sekarang menjadi terminal, membersihkan dirinya Rasul di sana, dan di sana Rasul membagi pasukan Islam ketika itu dalam penaklukan kota Makkah menjadi 3 pasukan. Dikatakan termasuk ketika itu sebagian pasukan masuk dari arah ini, kemudian termasuk dari hadapan Bukit Safa Marwa di sana, dan sebagian ada pasukan yang turun dari Jabal Khandama. Nah di sana itu gunung bongkahan gunung batu yang terlihat di sana itu dahulu diceritakan merupakan tempat turunnya rembulan yang pernah tentunya Allah berikan mukjizat kepada Rasul. Kita pernah mendengar cerita
sangat banyak mukjizat Nabi besar Muhammad ketika dahulu di kota Makkah. Bagaimana misalnya batu pernah mengucapkan salam ke Rasul, pohon pernah mengucapkan salam kepada Rasul, atau bagaimana Rasul misalnya bisa memperbanyak makanan yang sedikit tentunya, yang tidak mencukupi untuk ratusan orang, tapi bisa mencukupi. Demikian juga termasuk satu mukjizat besar yang pernah terjadi di sini, di gunung yang ada di hadapan kita di sana. Rasul dengan isyarat tangannya di atas Jabal Abi Kubais menghadapkan jarinya ke rembulan bulan ketika itu dan terbelah menjadi dua, sehingga jatuhnya satu ke arah Jabal Qoyqoan yang ada di sana itu. Terus di hadapan kita ini yang sekarang menjadi bagian daripada terminal Jarwal di sana, dan nanti akan terhubung menuju ke Masjid Al-Haram, area yang terbaru yang ada di hadapan kita ini. Masya Allah, jadi sangat banyak di lokasi ini tempat-tempat bersejarah yang nyaris hilang daripada ingatan kita mungkin. Maka sebelum nanti video ini dihapus, segera Anda simak dengan baik. Dan di sini ada tanah kosong. Ini yang kita ceritakan. Kemudian menyatu dengan tanah kosong yang ada di sana itu. Jadi sebenarnya kalau area ini didirikan hotel di sini, satu hotel yang sangat mahal pasti nanti juga, seperti mana hotel-hotel yang lain, tapi masih dikosongkan. Kita akan ungkap nanti sesuai dengan judul siaran langsung kita kali ini. Oh, itu bis gratis lewat ya. Karena banyak kemarin yang nanya, kita belum sempat review bis gratis di kota Makkah ini yang sudah mulai siap semuanya dan menghubungkan ke kawasan manapun ada di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah ini. Jadi nanti bisa dengan naik bis gratis ke arah manapun. Ini sangat banyak ya. Bukan hanya ke stasiun kereta apinya misalnya, bukan hanya ke Tanimnya, bahkan kemarin saya lihat sampai ke Ji'ronah nanti akan ada bis-bis gratis seperti ini. Namanya bis Makkah. Dan ada nomor-nomornya ya. Tuh bisa kelihatan. Ini sangat panjang. Ada yang menuju ke Syarq Sitin di sana, ada yang menuju ke Aziziyah misalnya, ada yang menuju ke kawasan Kudai di sana dan kawasan-kawasan lainnya di sekitar kota Makkah. Jadi nanti insya Allah akan kita review bagaimana bis-bis gratis yang ada di kota Makkah. Nah, termasuk ini ada lagi nih. Tadi beda dengan yang lain itu karena rutenya ini lain. Ini di 06 akan menuju ini, termasuk ke kawasan Rusaifah namanya. Allahu Akbar. Jadi kita akan ungkap kenapa misteri di balik tanah kosong di samping Masjidil Haram. Seandainya didirikan di sini hotel, tentu menjadi hotel yang sangat mahal seperti hotel-hotel lainnya. Saya sekarang mengajak saudara melihat sisi lain dari Masjidil Haram. Yang biasanya kita di Ka'bah di sana, di dalam Masjidil Haram, tapi ini di sekitar Masjidil Haram. Dan saya berdiri di atas jembatan yang memutar seperti ini ya, menuju ke Masjidil Haram di sana tuh. Di bawahnya ini jalan raya. Jalan raya, Masya Allah, Masya Allah. Bisa diperhatikan ya. Oke. Di hadapan kita ini hotel-hotel berdiri kokoh. Kalau kita banding dengan hotel-hotel lain yang ada di sekitar Masjidil Haram, termasuk ini kawasan perhotelan yang baru. Ini semua yang baru, bahkan di belakangnya hotel yang terus diperbaiki. Jadi kalau Anda mau komen silahkan komen, nanti kalau sempat kita bacakan ya, sambil Anda menikmati bagaimana suasana real pagi hari ini di sekitar Masjid Al-Haram. Di sini juga ada satu gunung disebut namanya Jabal Umar. Kalau tadi di sini namanya Jabal Ka'bah. Ya, maka dahulu di sini disebut Jabal Umar, Gunung Umar. Dikatakan seperti itu karena ternyata dahulu
para ahli sejarah menyebutkan di lokasi inilah dilahirkannya seorang sahabat Nabi dan khalifah Islam, yaitu Umar bin Khattab. Maka sampai sekarang masyhur namanya ini Jabal Umar. Sesudah sebagian gunung ini juga dihancurkan, kemudian berdirilah perhotelan-perhotelan seperti ini, yang sangat kokoh juga pastinya. Saudara bisa perhatikan ke hadapan di sana bagian daripada gunung Ka'bah yang dipotong juga, yang dihancurkan. Di bawahnya itu jalan raya dan di sampingnya ini perhotelan-perhotelan juga. Dan ke belakang di sana itu menjadi area perumahan. Karena sudah semakin ke hadapan di sana terlihat itu rumah-rumah kuno, rumah-rumah tua yang bertengger di atas bebukitan-bebukitan gunung batu yang ada di atas sana itu. Masya Allah. Oke, sengaja kita ambil gambar posisi dari arah ini supaya saudara bisa memperhatikan ada tanah kosong di samping Masjidil Haram. Kalau seandainya didirikan hotel di sini, pasti hotel yang sangat istimewa karena akan langsung nempel ke halaman masjid di sana ya. Oke, matahari mulai datang dari atas Jabal Khondamah di sana itu. Ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana sebagian pasukan Islam dulu di saat penaklukan kota Makkah itu, sebagian pasukan itu mulai turun dari Jabal Khondamah di sana. Bisa saudara perhatikan ya, di belakang pegunungan itu mulai mentari menyapa kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi datangnya matahari itu dari arah sana. Kalau nanti saudara sudah ada di kota Makkah, ingin melihat terbitnya matahari, perhatikan ke belakang Jabal Khondamah di sana itu. Oke? Nah, dari atas jembatan ini terlihat real dan nyata ada tanah kosong yang sangat luas di samping Masjidil Haram. Kalau mungkin kita lewat dari sini, kita menganggap hal yang biasa, hanya sekedar tanah kosong, tidak ada apa-apanya, hanya sekedar mungkin benar dikosongkan, tidak dibangun apa-apa. Tapi ternyata di sana ada satu tempat yang penuh dengan 1001 cerita istilahnya, termasuk sebelum datangnya Islam dan juga sesudah datangnya Islam ketika itu hingga hari ini juga. Bagi saya merupakan satu misteri. Jadi kenapa kita sebutkan tadi misteri tanah kosong di samping Masjidil Haram, ternyata ada ini karena tanpa kita sadari sebenarnya tempat ini sangat bersejarah. Nah, ini bisa kita zoom dulu ya, supaya saudara nanti ketika sudah sampai di Makkah ini tahu di mana lokasinya. Ini tanah kosongnya sampai ke arah kanan itu ya. Ini semua tanah kosongnya. Saya nanti akan coba merapat ke sana. Oke, dan ini menyatu dengan yang tanah kosong yang ada di sana tadi itu. Juga di samping Masjid Al-Haram. Oke. Kita jalan dulu ke bawah. Dan di sini ada yang terbaru juga. Ketika beberapa bulan yang lewat, kita masih menyaksikan ada pertokoan-pertokoan di hadapan ini ya. Ada pertokoan-pertokoan dan semua itu sudah dihancurkan, sudah tidak ada lagi yang tersisa ini. Di bawah Hotel Hyatt ini, di samping Hotel Hilton masuk kami. Ini Hotel Hilton yang baru ya. Dan di belakang daripada Hotel Darut Tauhid. Nah, di sana dulu sampai sekarang disebut namanya ini Subaikah, kawasan ini. Kawasan ini semua disebut Subaikah. Disebut namanya Subaikah. Aduh. Jadi ini suara kita. Disebut namanya Subaikah li kathrati ishtibakat fiha. Itu yang disebutkan oleh pakar bahasa ya. Karena sering kali dahulu terjadi di sini pertempuran pasukan-pasukan. Tentunya sebelum penaklukan kota Makkah termasuk ya.
maka dia dinamakan namanya Subaikah. Dan kalau saya melihat gambar-gambar yang di sini, ini nanti juga akan didirikan di sini hotel. Saya maksudkan di samping daripada pohon-pohon yang hijau itu ya, di samping yang terlihat menghijau itu, maka di bawahnya itu akan didirikan nanti hotel, hingga ke hadapan perhotelan yang ada di sini. Yang di sana nanti juga akan ada musola tergantung tertinggi di atas dunia. Ini sudah pernah diliput oleh media Arab, termasuk Al Arabia dan juga CNN, saya ingat sudah pernah meliput ini. Nah itu dia, bisa perhatikan nanti di atas sana itu, apakah tahun 2030 yang akan datang atau tahun berapa, kita akan menyaksikan nanti satu pemandangan yang sangat modern dan tentunya mungkin tidak pernah terlihat sebelumnya di sekitar Masjidil Haram. Sampai ke atas sana itu, ini perhotelan yang modern. Sana ke belakang di sana itu ada pegunungan juga, hingga nanti ke atas ketika mungkin kamera mengambil gambar dengan naik helikopter dari atas. Di saat semua hotel ini sudah selesai di sekeliling Masjidil Haram ini ya, ini sangat luas. Dalam pelaksanaan sholat nanti, terutama kalau di akhir Ramadan atau misalnya di di puncak pelaksanaan ibadah haji, satu pemandangan yang sangat unik akan terlihat bagaimana di hadapan Ka'bah di sana sudah memutih dengan para jemaah haji. Tentu di dalam Masjidil Haramnya, di halaman Masjidil Haramnya, di jalanan ya sekitar Masjidil Haramnya, di lobi-lobi, di bawah-bawah hotel di sekitar Masjidil Haramnya, hingga nanti ke atas, Allahu Akbar nanti itu. Hingga nanti ke atas itu akan menjadi lautan manusia, tempat para jemaah nanti melaksanakan sholat. Luar biasa. Oke, kita informasikan yang terbaru bagi Anda nanti pengunjung kota Makkah di waktu-waktu terdekat ini. Maka di sini nanti halte bis gratisnya ya. Jadi langsung ke hadapan Masjidil Haram ini. Misalnya Anda naik bis dari Tan'im ya, nah seperti ini, datang langsung bisnya. Kalau kata orang Indonesia, pas lagi diomongin dia langsung datang, itu biasanya katanya panjang umur. Berarti usia bis ini, bis Makkah ini insya Allah panjang umur nih. Ini nomor 7A, lihat dia langsung berhenti di sini. Kalau datang dari Tan'im, dia akan berhenti di sini. Datang dari Rusaifah misalnya, dia akan berhenti di sini. Dia datang misalnya dari kawasan Syarif Mansur tuh, Jarwal dan sekitarnya, Utaibiyah misalnya, maka dia akan berhenti di sini. Seperti yang terlihat. Dan di situ ada time, ada waktu-waktu kedatangan bisnya, sehingga Anda bisa menunggu. Kalau misalnya Anda melihat sekitar masih lama, Anda bisa nyari taksi. Tapi misalnya hanya sekitar 5 menit, berarti Anda bisa nunggu tuh. Jadi di sana ada jadwal ketibaan bisnya di sini ya. Jam berapa sampai, misalnya hari ini seperti yang kita lihat di sana ini sudah jam 6.40. Mungkin nanti sekitar jam 6.50 akan datang lagi satu bis lagi. Ada jadwalnya di sana itu dideteksi, sehingga nanti Anda bisa ngelacak di situ di mana sekarang posisi bis dan jam berapa lagi sampai tibanya bis di area merah ini. Tuh ya. Oke, itu update terkini bis. Sekarang kita menuju ke lokasi berikutnya yang jarang diungkap, yang jarang diekspos media dan tidak pernah masuk TV ini kelihatannya ini, kecuali di TV kita ini. Jadi pastikan Anda share dulu siaran langsung ini sebelum di-sharekan orang lain. Anda lebih layak untuk share terlebih dahulu sebelum di-sharekan orang lain ya. Sharekanlah sebelum Anda di-sharekan. Oke, kita lihat ini, Masya Allah, saudara-saudara dari Indonesia ini yang berjalan santai dari Masjidil Haram. Tuh, langkah-langkah mereka itu saja kita melihat dari jauh, bahagia ya. Bagaimana bisa menikmati suasana di tanah suci ini. Ada yang bekerja seperti ini. Jadi rutinitas kehidupan manusia itu di kota Makkah ini kalau tidak ibadah, bekerja, Masya Allah.
Luar biasa ini. Inilah jalan menuju ke Misfalah di sana itu. Misfalah di sana disebut namanya Misfalah karena merupakan kawasan yang rendah jika dibanding ke Masjidil Haram ke lokasi lainnya. Ini kawasannya ke belakang sana itu ya. Oke, kita akan menuju dan mengungkap misteri di balik tanah kosong di samping Masjidil Haram. Ini yang terbaru juga, pintu masuk menuju ke perjalanan ibadah umroh Anda dari hadapan ini ya. Ini markas namanya di sini. Dan markas ini saya yakin sudah juga biasa kita dengarkan di Indonesia itu. Markas Subaikah. Markas Subaikah namanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Subaikah untuk nama wilayah yang ada di sini. Memang beberapa hari yang lewat itu kita perhatikan sampai hari ini pengecekan tasrih itu ataupun izin masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan kantor sudah dilonggarkan, alhamdulillah. Jadi tidak seperti dahulu di waktu setiap siapapun yang akan masuk ke Masjidil Haram itu selalu ditanya di mana tasrih Anda, di mana permit Anda ya. Sekarang sudah dilonggarkan, alhamdulillah. Ini juga bagian daripada halte bis gratis. Oke, seperti yang terlihat di sana itu bisnya. Dan Anda akan perhatikan jemaah selalu nunggu di sini. Di sana ada time ketibaan bisnya. Kita akan masuk dari belakang ini, saudara. Nah, ini yang saya maksudkan, memang sangat jarang orang lewat dari sini. Sehingga tidak disangka mungkin di sini ada tanah kosong yang tidak dibangun di sini, apakah hotel, apakah misalnya office atau juga perumahan, tapi dikosongkan. Lihat, ini sangat luas ya. Kalau saya dari atas tadi itu masih tidak terlihat semuanya. Sekarang bisa saudara perhatikan dari sudut ini ya. Dari sudut ini sampai ke pojok sana itu, kalau dibangun di sini hotel, ini sangat besar, melebihi daripada Hotel Anjum itu yang saudara perhatikan di sana ya. Seukuran tanah kosong seperti ini harga di sekitar Masjidil Haram, karena di hadapannya itu langsung Masjid Al-Haram. Nah, ternyata tanah kosong ini mempunyai 1001 cerita. Termasuk dahulu di tanah kosong inilah pada masa jahiliyah, bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika itu diceritakan menanam bayi-bayi perempuan. Kalau kita tahu dahulu di masa jahiliyah, lahirnya bayi perempuan ketika itu menjadi aib. Menjadi aib bagi orang jahiliyah ketika itu, sehingga sudah biasa itu mereka tanam bayi-bayi itu, mereka bawa ke sini. Yang terkadang ada yang tangannya masih ke atas minta tolong, karena anak bayi-bayi ini tentunya belum mengetahui ya apa yang terjadi. Tapi saat itu nilai-nilai ketuhanan tidak ada, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan tidak ada. Mereka hanya berpikir agar tidak malu di kalangan orang-orang lainnya. Jangan tentunya kita bayangkan dengan di zaman sekarang yang pemikiran manusia sudah semakin modern, yang pasti juga adanya cahaya Islam yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, dahulu mereka tanam di sini bayi-bayi perempuan mereka. Nauzubillah. Maka kenapa ini 1001 misteri yang ada di sini. Kemudian juga bagaimana diceritakan dahulu di sini selain bayi-bayi perempuan yang ditanam, juga di sinilah seorang wanita yang pertama syahidah dalam Islam. Akhirnya beliau dimakamkan di sini, yaitu disebut namanya Sumayyah binti Khabbad ya, ataupun Khayyad. Ini seorang wanita mulia yang beliau itu
dulunya sebenarnya hamba kepada Abu Hudzaifah ibnu Al-Mughirah ketika itu, merupakan pembesar daripada kaum Quraisy. Namun sekalipun dia sebagai seorang hamba, maka ketika itu dia akhirnya masuk Islam. Termasuk ketika itu beliau Islam di awal-awal Rasul SAW menyampaikan risalah di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata termasuk Abu Jahal dan juga para pembesar-pembesar kaum Quraisy lainnya ini marah kenapa dia masuk Islam, sehingga dengan berbagai cara mereka berusaha untuk memurtadkan Sumayyah ini, seorang wanita yang sangat kuat, kokoh keyakinannya, pendiriannya terhadap Islam. Dengan berbagai sisaan yang mereka lakukan, termasuk bagaimana mereka cambuk misalnya Sumayyah ini, bagaimana mereka tanam di padang pasir agar dia murtad. Juga bagaimana kita dengar cerita yang ekstrim, kaki kanan dan kirinya diikatkan ke kuda sehingga kuda itu disuruh untuk berlari, yang kanan ke kanan dan yang satu lagi ke kiri, sehingga dengan itu pun dia masih tetap kokoh dengan keyakinannya, tidak kembali kepada kekafiran. Dia kokoh dengan keyakinannya, dengan syahadat yang sudah pernah dia ikrarkan, dia bacakan, sekalipun terakhirnya termasuk karena orang-orang kafir ketika itu sudah mulai stres, gimana caranya supaya seorang wanita ini murtad. Sampai-sampai Abu Jahal misalnya ini menusuk kemaluannya daripada Sumayyah. Allahu Akbar. Tapi akhirnya dia tetap bertahan, dan bahkan di saat itu Rasul menjanjikan sabaron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Rasulullah SAW bahwa bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga adalah balasan terindah untuk kalian semua. Ini ucapan daripada Rasulullah SAW, karena beliau ini juga merupakan istri daripada Yasir yang ketika itu juga dinikahi di kota Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya beliau pun syahidah pertama, wanita pertama dalam Islam, dan dimakamkan di sini. Yang saudara perhatikan di sana ada seperti batu-batu itu. Di sana juga ada. Jadi ada beberapa sahabat yang masyhur di sini yang kita lihat di kitab-kitab sejarah, termasuk ada Yasir suaminya, kemudian juga ada Sumayyah ini binti Khabbat, yang mereka mempunyai anak yang sangat kuat juga keimanannya, namanya Ammar. Jadi kenapa sampai sekarang tanah ini dikosongkan? Karena disinilah jasad wanita pertama yang syahid dalam Islam dimakamkan, dan bagaimana dia mempertahankan syahadatnya hingga akhir kewafatannya. Jadi kita bacakan salam ziarah kita kepada kaum muslimin yang ada di sini. Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan muajjalin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya sayyidatana Sumayyah binti Khabbat radhiyallahu anha. Semoga nanti insyaallah perjuangan mereka ini akan mengokohkan langkah kita lagi ini, sehingga nanti kita juga di akhir kewafatan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan terucap dari lisan kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, ini dia satu misteri tanah kosong di samping Masjid Al-Haram. Kalau nanti Anda datang ke sini, tinggal dilihat itu di sebelahnya sudah ada Masjid Al-Haram. Oke? Kita sekarang bergeser menuju ke lokasi berikutnya, dan mungkin saya akan menuju ke halaman Masjid Al-Haram agar nanti saudara bisa melihat
situasi terkini saat ini juga di Masjid Al-Haram. Nah, pagi hari di sini kebanyakannya itu jemaah umrah Indonesia itu melaksanakan tur ya di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah. Turnya nanti ada yang terkadang sekalian dengan umroh, termasuk misalnya menuju ke Ji'rah atau juga ke Hudaybiyah atau juga ke Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kita akan masuk dulu ke halaman masjid. Saya ingat dari sini dulu kita sambil nanti saudara lihat situasi bagaimana. Masya Allah, ini jemaah jika datang dari arah sana itu biasanya mereka miqatnya ke Masjid Tan'im. Ada terminal bis di belakang daripada area perluasan masjid ini. Kemudian mereka berjalan kaki dari sana ya, dan menuju ke halaman Masjidil Haram. Dan juga bagaimana kita ingat sejarah di sekitar ini dulu menjadi lokasi madrasah tertua yang ada di Makkah Al-Mukarramah sebelum perluasan masjid ini. Jadi dahulu sebenarnya di sini ada tempat-tempat belajar para ulama-ulama besar kita yang sudah pernah dulu menobatkan sejarah ini di Indonesia ya. Jadi kawasan ini dahulu termasuk ada namanya Madrasah Saulatiyah. Belajarnya para ulama-ulama Nusantara dahulu di sini mereka belajar. Tapi seiring perluasan masjid ini, akhirnya madrasah ini beberapa kali dipindahkan, termasuk pernah dipindahkan ke arah perkampungan Hujun di sana, yaitu ke Utaibiyah. Terakhirnya kemudian sekarang dipindahkan ke Syauqiyah, ke sesudah Ka'kiyah di sana. Sudah pernah kita review ya, satu madrasah bersejarah tempat belajarnya ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara dulu yang mereka pernah mencicipi belajar di madrasah di samping Masjid Al-Haram ini. Kita akan berjalan ke hadapan di sana untuk yang diperkirakan juga merupakan satu lokasi bersejarah yang sampai sekarang sudah menjadi hotel juga, termasuk ada di sana lokasi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi Hotel Hilton. Dan kemudian kalau kita lihat di kitab-kitab sejarah di zaman dahulu, diperkirakan di bawah Hotel Hilton dan di samping Darut Tauhid ini ada satu jalan yang akan menuju ke Mispalah, atau lebih persisnya di samping Hotel Hilton dengan toilet nomor 6 di sana itu. Sudah mulai terlihat ya. Di samping toilet nomor 6, kemudian di samping Hotel Hilton, yang di sana ada jalur menuju ke area Mispalah. Maka di sana rumahnya putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Jadi ketika dahulu masa kehidupan Rasul di sini, tentu Masjidil Haram tidak sebesar seperti yang kita saksikan sekarang, karena tentunya dulunya area Masjidil Haram itu dia yang berdekatan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka di luar daripada itu dahulu bukan hotel-hotel yang ada di sini, tapi rumah Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul, atau juga rumah orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang memang mereka di sini rumah-rumahnya itu berdekatan ya. Rumah komunitas orang Muslim dengan kafir Quraisy memang mereka bertetangga di sini. Karena itu kita sejarah bagaimana di saat Rasul menyampaikan risalah Islam di sini, sering daripada rumah Rasul ada di sini para sahabat Rasul dan termasuk juga keluarga Rasul SAW. Maka termasuk di sini diperkirakan
Di bawah Hotel Hilton ini, di samping toilet yang disebutkan oleh pakar sejarah bagaimana posisi rumah daripada Ruqayyah yang merupakan putri baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang juga tentunya berarti di sana rumah Utsman bin Affan. Jadi hampir hilang daripada sejarah ini karena memang sudah ribuan tahun bagaimana kita lihat proyek perluasan di Masjid Al-Haram. Sambil saudara perhatikan ini, Masya Allah sangat banyak juga jemaah Indonesia yang melintas tadi itu. Karena kita keasikan cerita, ternyata lupa kita ini. Banyak jemaah-jemaah Indonesia sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi di sana itu dahulu diperkirakan rumah daripada putri Nabi besar Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi, Ruqayyah, bersama tentu suaminya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, hampir dan jalur menuju ke belakang di sana Misfalah, yang di sana ada Syarif Ibrahim Al-Khalil, ya. Kita lihat pemandangan pagi hari ini seperti ini di sini. Sudah menjadi jalan keluar masuk para jemaah. Kalau kita bayangkan berarti pada masa kehidupan Rasul bagaimana di sini dulu hanya tanah kosong, kemudian di sekitarnya ini pegunungan bukit bebatuan, di sini rumah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Burung pun ikut mendengarkan cerita kita ini. Oke. Dari sini pintu masuk ke 79 khusus bagi yang akan umroh. Nanti kalau Anda umroh di waktu terdekat ini, Anda akan masuk dari sini. Jika misalnya hotel Anda di sini ya, di area Jabal Umar ataupun di samping Hotel Darut Tauhid ini, masuk dari sini. Kita maju ke hadapan, dan di sana itu disebut namanya Ajyad Sud. Perhotelan yang terlihat di sana itu Ajyad Sud. Di belakangnya ada namanya Ajyad Masafi ke arah kanan. Di belakang daripada jam besar ini. Di belakang jam besar ini. Tuh saudara perhatikan ya. Nah, di sana di Jabal Khalifah namanya, ataupun di Gunung Khalifah, di belakang daripada Clock Tower ini dulu ada juga satu tempat bersejarah yang kalau kita ingat di masa remajanya Rasul itu menggembala kambing, dan diceritakan ternyata lokasi Rasul bagaimana mencari rumput yang membawa kambing ke area-area pegunungan yang ada rumputannya. Nanti kalau Anda datang ke kota Makkah Madinah, Anda akan menyaksikan di atas pegunungan-pegunungan atau di kaki pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar Makkah Madinah ada sebagian rumput-rumput yang tumbuh. Maka Rasul diceritakan dahulu menggembala kambing ini di Jabal Khalifah yang ada di belakang Clock Tower ini. Persisnya mungkin supaya Anda lebih memahami, di atas daripada Hotel Rayana sekarang, atau di hadapan ke atas daripada Hotel Ajyad Makarim di sana. Tentu kita ingat dulu sekali lagi, di sekitar Ka'bah ini tidak ada perhotelan pastinya, dan juga tidak akan ada bangunan-bangunan sebesar seperti yang sekarang. Area ini dahulu karena ada pegunungan seperti yang di sana ya, yang di bawahnya ada terkadang rerumputan. Nah, itulah dahulu yang dilakukan oleh Rasul di usia remaja. Selain kita dengarkan sejarah bagaimana Rasul itu juga berniaga ke negeri Syam. Selain itu kehidupan usia muda Rasul itu menggembala kambing di belakang daripada Clock Tower ini ya. Di atas daripada bukit Jabal Khalifah di sana, berdekatan dengan Ajyad Masafi. Nah, di sanalah Rasul melatih dirinya menjadi seorang manusia yang lebih kuat. Ketika itu
membawa kambing untuk mencari makan di tanah gersang seperti ini susah. Maka diperlukan seorang yang kuat, tangguh dan sabar ya untuk mencari rumput-rumput di sekitaran daripada gunung-gunung bebatuan. Kalau Anda di Indonesia menggembala kambing sangat mudah untuk mencari rumput. Tapi Anda bayangkan di tanah gersang Anda memelihara kambing harus mencari rumput. Wow, ini sungguh luar biasa ini. Jadi dari kecil itu Rasul sejak dilahirkan oleh ibunya Aminah langsung dibawa ke perkampungan yang jauh, Bani Sa'ad, disusukan di sana, dipisahkan daripada seorang ibunya. Kemudian juga bagaimana di usia remaja misalnya dia sudah menjadi yatim piatu, maka dia sudah disiapkan untuk menjadi manusia yang kuat. Selain itu bagaimana dia harus menjaga kambing, menggembala kambing, istilahnya kalau lebih mudah kita pahami, memelihara kambing. Itu satu perjuangan bagi seorang Nabi Muhammad SAW agar tentunya lebih ketika Rasul semakin dewasa, termasuk di puncak kedewasaan Rasul di usia 40 tahun baru kemudian Rasul menerima wahyu, karena sebelumnya sudah ditempa, sudah benar-benar disiapkan menjadi seorang utusan yang harus sabar, yang harus kuat, yang harus tangguh, yang harus bisa memberikan solusi di setiap problematika kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu. Allahu Akbar. Dan tanpa terasa kemarin kita sudah live juga di sini. Di sini bagi Anda peminat ayam goreng, oh belum selesai juga ini ternyata. Sore kemarin juga belum selesai, ini dia Al Baik. Ini bagi Anda yang sudah pernah umroh pasti paham ini. Al Baik ini ayam goreng favorit, terlaris, termurah, terenak di kota Makkah Al-Mukarramah. Namanya Al Baik. Saya ini tidak promo ya, hanya cerita. Tidak ada di Indos kita ini. Namanya Al Baik, tidak jauh daripada pintu 86, 87, 88, 89, 90 di sana itu. Nanti Anda tinggal keluar dari sana itu menuju ke Al Baik ini. Oke. Dan di sini dulu ada benteng Ajyad, benteng peninggalan daripada Khalifah Khilafah Utsmaniyah maksud kami. Khilafah Utsmaniyah maksud kami ya, bukan Khalifah tapi Khilafah Utsmaniyah. Tapi sekarang menjadi clock tower, jam raksasa. Dan pemandangan pagi hari bagaimana orang selalu berlomba beribadah, bersedekah, berbagi makanan sambil di sini lihat. Pagi-pagi jam 6 pagi di sini ya. Jam 7 lah sekarang. Ini berbagi makanan, sedekah makanan menjadi pahala bagi para pendermanya ini. Tuh. Luar biasa ini. Allahu Akbar. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Kita bawa sedikit untuk melewati jalan Al-Hijrah ini, supaya saudara ingat lagi peristiwa yang pernah terjadi di sini. Tadi rumah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu posisi Hotel Hilton ini. Jadi dalam peristiwa hijrah itu, sesudah Rasul keluar dari rumahnya pada malam Jumat, yang itu menuju ke Hotel Hilton ini berarti di zaman sekarang, dan seterusnya dari rumah Abu Bakar. Ini dari pintu belakang rumah Abu Bakar itu Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka berdua pada malam Jumat itu keluar, yang tentu nyawa mereka akan menjadi taruhan. Mereka berjalan kaki dari Hotel Hilton yang sekarang ke arah jalan ini, dan ini akan menuju ke Jabal Thur di sana ya. Jadi jalan yang dilewati Rasul dahulu seperti jalan yang diperkirakan di jalan yang sekarang kami lewati di sini, menuju ke belakang di sana tuh. Nah ini disebut namanya Syari Al-Hijrah. Kalau nanti Anda datang umroh, jika tur seperti bis-bis itu ya, sangat banyak bis di sana itu yang akan ziarah. Biasanya jika menuju ke Jabal Thur, tempat Rasul beristirahat di puncak gunung, pasti bisnya nanti akan kehadapan di sana itu. Karena rute dari sini itu akan menuju ke Jabal Thur lebih kurang 5 km
menuju ke Jabal Thur. Ini dahulu jalan yang dilewati baginda Nabi besar Muhammad SAW, disebutkan oleh pakar-pakar sejarah, termasuk disampaikan oleh Dr. Eid Yahya, seorang pakar sejarah di Saudi Arabia, yang beliau itu mengkaji bagaimana tempat bersejarah yang ada di sekitar kota Makkah atau juga di sekitar Masjid An-Nabawi, di lokasi-lokasi sejarah lainnya yang berkaitan dengan kehidupan Nabi dan juga sahabat Nabi ketika dahulu membawa risalah Islam. Jadi beliau menyebutkan seperti itu, jalan di mana yang dilalui Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah. Ini tadi Hotel Hiltonnya itu ya. Maka jalan itu diabadikan sekarang menjadi Jalan Al-Hijrah ini. Sampai sekarang ini ditutup. Jadi ke sana tuh jalannya itu ya. Jalan Al-Hijrah. Dan kemudian jalan raya yang ada di sini, ini disebut namanya Jalan Ibrahim Al-Khalil. Ada dua perbedaan yang bisa kita lihat. Jalan Ibrahim Al-Khalil, Masya Allah, ini burung-burung merpatinya lagi nih di sini. Jadi ke arah mana kita pergi di sekitar Masjid Haram selalu ada burung merpati. Yang burung-burung merpati ini juga merupakan hewan yang berjasa dalam peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ketika beliau berada di Jabal Thur. Ini pintu masuk sekarang. Kita keluar dulu untuk menuju ke Syarif Ibrahim Al-Khalil ini. Kenapa ini diabadikan Jalan Ibrahim Al-Khalil? Mengingatkan kepada kita, termasuk siapa pertama dahulu di sini, atau generasi, maksud kami generasi yang dahulu pernah membangun peradaban manusia di sini, yaitu seorang nabi namanya Ibrahim, dan beliau digelar dengan Al-Khalil. Maka sampai sekarang ini di sini selalu kita lewati, biasanya ini Jalan Ibrahim Al-Khalil akan mengingatkan kepada kita bagaimana dahulu seorang nabi yang memulai ya peradaban manusia di sini, termasuk dengan putranya Nabi Ismail, termasuk dengan istrinya misalnya Siti Hajar. Maka diabadikan di sini termasuk seorang nama nabi ini, yaitu Ibrahim Al-Khalil. Oke. Dan itu masih lurus lagi ke hadapan di sana akan menuju ke Mispalah, masih jauh. Oke, dan seperti inilah situasi terkini sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Berarti hotel-hotel ini, Jabal Umar Jumairah West Tower, akan bisa menampung jutaan, mungkin bukan jutaan ya, ratusan ribu jemaah ini yang terbaru sekarang ya. Dan sudah bisa parking di sini bis-bisnya, bisa saudara perhatikan itu. Masya Allah. Dulu ini masih ditutup, sekarang sudah dibuka ini, dan sekarang sudah menjadi parkiran bis. Jadi dulu dari area bis putih di sana itu saja biasanya bis yang bisa masuk. Di sini tidak boleh, karena waktu itu di sini masih ditutup. Dan ini pastinya juga dulu tutup. Kita akan lihat nanti. Ini nanti namanya Jumairah Tower nanti ya. Jumairah Tower, dan di sini pintu masuknya, di sini nanti lokasi pasar. Ini semua nanti menjadi perhotelan. Luar biasa ini. Luar biasa ini kota Makkah Al-Mukarramah. Dan saudara lihat bagaimana pergerakan para jemaah-jemaah dengan berpakaian ihram ini yang menuju ke masjid atau juga yang pulang dari Masjid Al-Haram. Oke, sekian jalan pagi hari ini, jalan-jalan pagi maksud kami di kota Makkah, melihat lokasi-lokasi bersejarah yang nyaris hilang dan mengungkap misteri di balik tanah kosong yang ada di sekitar Masjid Al-Haram. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengobat rindu untuk saudara semua. Dan selalu kita doakan semoga saudara segera melaksanakan umrah dan haji insyaallah. Diberikan Allah rezeki yang berkah, kesehatan untuk kita semua insyaallah. Salam dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tentu sebelum kita akhiri jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Jadi setiap Anda nge-share misalnya, ngajak yang lain untuk subscribe channel kita ini, minimal 1 orang 10 kan lumayan gitu loh. Wow. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lala mas, lihat ini ada orang yang tidur begitu nyenyak ya, masya Allah, tabarakallah. Padahal itu tidur tidak pakai alas atau apa, masya Allah, nyenyak banget. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau ngajak kalian ya mengunjungi 5 tempat bersejarah di sekitaran Masjidil Haram. Dan saya mau memulainya di makam Ma'la ini, makam yang punya nilai sejarah tentang Islam di Kota Mekah. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Ditemani sama Kang Irlan dan Zaini Abu. Dan kita dimulai dari makam Ma'la ini ya. Nah, di makam ini kenapa punya nilai sejarah tentang Islam? Karena di makam ini ada bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya istri pertama Siti Khadijah, dan yang kedua kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib, dan paman Nabi Abu Muthalib. Dan ada 2 ulama besar yang dimakamkan di sini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Mbah Maimun Zubair. Nah, di sini dimakamkannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi panjang dari sana, dan saya pernah bikin video di sini. Saya tulis linknya di atas, bukan di bawah. Dan kita lanjut sekarang ke Masjid Jin. Jadi makam Ma'la ini tidak jauh dari Masjid Jin ya. Cuman terhalang ini jembatan, kita nyebrang jembatan. Terus di sini ada hotel Al Jazeera Hotel. Siapa yang pernah nginap di Al Jazeera Hotel ini, silahkan komen di bawah ya. Sekarang malam loh, 12:30 malam ya. Jadi tidak terlalu panas. Walaupun malam begini, ini cuacanya di atas 31. Kalau di kita 31 tuh jam 12 siang ya. Kalau di sini jam 12 malam. Lihat jembatannya, keren ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau siang ini burung merpati banyak di sini. Nah, dan jaraknya itu tidak jauh dari makam Ma'la. Dari makam Ma'la ke Masjidil Haram itu sekitar 1,5 lah. 1,5 kilo. Kenapa saya jalan memilih malam? Karena siang besok itu akan panas guys. Perakiraan cuaca sekitar 41 derajat Celcius ya. Hanya saya memilih malam datang ke sininya. Nah, buat teman-teman yang menjalankan ibadah umroh, kalau misalkan kalian mau jalan kaki itu tinggal lurus dari sini, lurus. Jadi tempatnya itu berjejer antara makam Ma'la, Masjid Jin, Masjid Sejarah. Terus ada lagi ke sana rumah peninggalan Rasulullah. Nah, ini Hotel Al Jazeera ya. Hotel Al Jazeera, siapa yang pernah nginep di hotel ini silahkan komen di bawah. Ternyata tidak ada sepinya Kota Mekah itu ya. Jadi parkir di sini luar biasa mahalnya ya. Berapa, Boy? 10 real per jam. 10 real per jam. Tapi harus bawa 10 real 50 sen. 50 sen ya. Nah, ini adalah Masjid Jin ya. Jadi sejarahnya seperti ini nih ya. Waktu Nabi Muhammad sholat subuh di sini dan membacakan surat Ar-Rahman, saking merdunya suara Nabi Muhammad SAW, ada 9 gerombolan jin mendengar dan akhirnya masuk. Saking merdunya nih suara Rasulullah, akhirnya masuk dan akhirnya
masuk Islam. Jadi seperti itu ya. Saya di sini tidak menjelaskan secara detail. Kebayang nggak? Ini ustaz ya. Kebayang nggak? Kalau kamu sholat subuh membacakan surat Ar-Rahman, terus tiba-tiba didatangin jin, kamu mau apa? Kayaknya lari deh. Lari ya. Nah, seperti itu. Kebayang nggak? Dulu waktu Nabi Muhammad sholat di sini, ini belum ada perhotelan modern seperti ini ya. Dulu di sini gunung, di sana makam Ma'la, perbukitan lah. Dan kita lanjut sekarang ke depan sedikit, itu ada Masjid Syajarah ya. Masih ada kaitannya sejarahnya sama masjid ini, Masjid Jin. Tapi dengan sejarah yang berbeda. Di Masjid Syajarah ini, ntar kita di depan lah reviewnya. Nah ini kalau siang pemandangannya Masya Allah, itu Tower Zamzam ya. Memang gede banget Tower Zamzam tuh ya. Ini kalau musim haji, ini 24 jam gak ada yang tutup nih. Karena sekarang musim haji telah usai. Di banyak hotel yang cuma isi 1-2, bahkan Iya. yang tutup juga ada. Ini hotel segede gini, ini nggak tahu ada isinya enggak ini. Hah? Ini hotel apa sih? Grand Mecca Hotel. Grand Mecca Hotel. Siapa yang pernah nginep di hotel ini silahkan komen di bawah ya. Saya mengobati rasa kangen kalian yang pernah nginep di hotel-hotel yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Nah, kita harus nyebrang berarti ya. Iya. Tuh di sini kita buat beli oleh-oleh. Assalamualaikum. Buah-buahan. Udah ada yang tutup sih sebagian ya. Lah Mas. Lihat ini ada orang yang tidur begitu nyenyak ya, Masya Allah tabarakallah. Padahal itu tidur tidak pakai alas atau apa, Masya Allah nyenyak banget. Nah, di depan kita ini ada masjid namanya Masjid Syajarah. Nah, ini adalah Masjid Syajarah. Syajarah ya. Hah? Syajarah. Iya, Masjid Syajarah. Nah, ini Grand Mecca Hotel bintang 5 atau bintang 7 kali ya? Bintang 7 ya pusing. Oh, pusing ya. Pusing bayarnya mahal. Nah, di sini di Mekah khususnya, itu nama masjid itu disesuaikan dengan sejarah masa lalunya ya. Jadi kenapa masjid ini dinamain Masjid Syajarah? Dulu ada segerombolan jin kafir memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini, suruh menunjukkan kerasulannya, dan di tempat inilah menunjukkan mujizat, memanggil pohon menghampiri Rasulullah. Nah ini masjidnya. Masjidnya kecil memang. Nabi Muhammad menunjukkan mujizatnya. Misalkan nih di sana ada pohon kurma, dipanggil sama Nabi Muhammad si pohon itu ya, dengan izin Allah akhirnya nyamperin, terbang. Itu suruhan dari jin kafir. Nah terus dibalikin lagi, dan akhirnya si jin kafir itu masuklah menjadi muslim. Jadi seperti itu. Dan kita lanjut lagi ke depan. Nah kita sekarang mengunjungi rumah peninggalan Rasulullah. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Nah sekarang saya udah nyampe ke rumah peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masyaallah tabarakallah. Ini rumahnya. Jadi ini rekomendasi dari saya buat para jemaah umroh yang mau ke Makam Ma'la. Jadi di Jabal Qubais
itu tinggal lurus ke sana ya, lurus sampai ketemu jembatan 1, 2, 3 jembatan. Jadi di jembatan terakhir posisinya ada di sebelah kiri, namanya makam Ma'la. Di situ ada makam bersejarah tentang Islam ya. Ada bagian keluarga Rasulullah. Terus balik lagi ada sebelah kiri Masjid Jin. Di sebelah kiri Masjid Jin, sebelah kanannya lagi di pinggir jembatan itu ada Masjid Sajarah. Nah, ini adalah rumah peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ya. Tapi udah dialihfungsikan menjadi maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Masya Allah, tabarakallah. Dan doa saya untuk para subscriber saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa mengunjungi rumah peninggalan Rasulullah ini ya. Ini gambaran dalamnya. Nah, ini gambaran di dalamnya nih. Karena sekarang kan ditutup, tidak bisa. Iya. Jadi ini gambaran di dalamnya. Andai saja rumah peninggalan Rasulullah ini tidak dialihfungsikan ya. Jadi bentuknya tidak direnovasi, lebih bagus kalau menurut saya. Terus di sini itu ada tempat pengambilan air zam-zam, namanya apa? Sabil. Sabil. Iya. Sabil air zam-zam. Jadi zam-zam sabil. Jadi di sini kita bisa ngambil air zam-zam dalam jumlah yang lumayan besar, yang lumayan banyak maksudnya. Pompan, pakai galon. Pakai galon besar. Ini zam-zam sabil ya. Pakai keran gitu. Iya tuh. Iya, dan gratis di Indonesia 10 liter kalau nggak salah, 1,5 juta ya. 1 liternya ada yang dijual 3,5, ada yang Masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah Jabal Kubais. Di atasnya ada rumah raja. Nah ini nih. Dan kita lanjut ke rumah peninggalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pokoknya ikutin terus dan jangan lupa di subscribe. Sekarang kita naik ke rumahnya peninggalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Jadi posisinya itu di pinggir Tower Zam-Zam ya. Nah di sini ada Darut Tauhid. Nah ini hotel apa sih? Pokoknya Hilton dulu ini. Ada Iya. tower dulu. Dulu di sini Hilton dan kita naik ke atas. Jadi posisi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ada di tingkat 4 ya. Kenapa rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu disimpan di tingkat 4? Karena dulu itu di sini pegunungan ya. Dan sekarang kita naik ke atas. Ini sekarang kita udah jam 1:01 ya. Udah agak lenggang-lenggang gitu. Ini jam 1:01. Cuacanya berapa? 35 derajat Celcius. 35 derajat Celcius, mantap. Jadi besok perakiraan cuaca di Mekah itu 41 derajat siang hari ya. Nah, kita di sini naik es cendol, bukan es cendol, ini namanya apa? Eskalator. Buat teman-teman jemaah umroh ya, kalau mau naik ke Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ada di tingkat 4. Nah, di sini buat yang mau beli makanan fast food kayak McDonald, Domino's ya, Domino's Pizza, terus parfum. Pokoknya barang branded ada di sini. Kebanyakan restoran fast food di sini ya, Burger King. Iya.
Ini penampakan hotelnya. Lumayan. Nah, ini restoran semua yang ada di sini ya. Pizza Hut, Baskin Robbins. Ceng, mati. Kalau ke atas mati guys. Ke atas lumayan mati karena udah tutup. Nah, disinilah letak Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan udah ditutup ya karena waktu udah larut malam. Nah, di sini ada dua, jadi kiri dan kanan. Jadi letaknya itu ada di atas karena dulu itu di sini adalah pegunungan. Ya udah dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan silahkan share ke seluruh dunia biar menjadi motivasi bagi seluruh umat muslim ya untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, dan bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Dan jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan, saya ini Aboy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bin Has. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Sekarang saya berada di Bukit Marwah. Tentu ini merupakan tempat sa'i para jemaah seperti yang kita lihat. Ke arah sana ini menuju ke Bukit Safanya. Ini jemaah yang baru datang dari Bukit Safa dan berada di Bukit Marwah. Yang kita lihat yang di keramik-keramik seperti ini juga bagian daripada Bukit Marwahnya. Dan di sini sebagian daripada Bukit Marwah yang asli itu. Ini bukit batunya yang terlihat semua ya. Dicat seperti cat kaca dari atas agar tidak terlalu tajam. Karena dulu biasanya jemaah-jemaah itu selesai daripada sa'i ada yang naik ke Bukit Marwah yang asli. Dan persis di samping bawah Quraisy di sana itu. Pintu Quraisy. Kita zoom dulu ya. Kelihatan pintu Quraisy, yaitu nomor 28. Jadi kalau ingin melihat di mana itu Bukit Marwah yang asli, ada di samping pintu Quraisy nomor 28 di sana. Namun saat ini belum bisa lagi kita naik ke atas Bukit Marwah ini karena sekarang dipagar seperti ini, dipagar sini juga itu sampai ke sana semua ya. Jadi tidak bisa masuk. Kita ingin lihat bagaimana tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang penuh dengan histori yang ada di Masjidil Haram atau juga di sekitarnya, mengingatkan kepada kita bagaimana peristiwa zaman dahulu yang pernah terjadi di Masjidil Haram ini masih. Dan ini masih terlihat jemaah yang melaksanakan sa'inya, menyempurnakan rukun-rukun umroh. Allahu Akbar, itu terlihat di sana tuh sangat banyak. Tadi kami sudah selesai ya dari perjalanan umroh kami dan tadi sudah tahallul. Oke, kita ingin keluar dari pintu nomor 25 sekarang ya. Dari Marwah ini sebelah kanannya ada situ Al-Marwah ya. Jadi kita keluar dari sebelah kanannya pintu nomor 25 ini untuk melihat termasuk posisi rumah Rasul di masa kehidupan Rasul dahulu di sini bersama dengan istrinya termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Kalau Anda ingin mengetahui di mana posisinya, jika sudah keluar dari pintu Marwah tadi, keluar dari
Di sana tertulis namanya, disebut namanya itu Bukit Marwah Al-Muda'ah Gate, ya. Pintu Al-Muda'ah, kita akan keluar dari situ untuk menuju ke lokasi yang diperkirakan dahulu rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya sekarang sudah menjadi halaman Masjidil Haram, ya. Sudah menjadi halaman Masjidil Haram. Jadi tidak terlalu jauh dari Bukit Marwah itu. Tandanya di sini ada tiang lampu ini. Ini kita merujuk kepada kitab-kitab sejarah, termasuk atau juga para masyaikh, pakar-pakar sejarah yang menceritakan di mana dahulu posisi rumah Nabi besar Muhammad SAW adanya di sini. Bisa kita lihat dengan tanda lantai yang agak bergerigi seperti inilah itu, dan ditinggikan. Selainnya itu, keramiknya di sini mulus. Jadi nanti saudara bisa bedakan di mana posisi rumah Rasul dengan luarnya. Nah, ini keramiknya mulus semua ini, sekitar ini sampai ke sana, ya. Maka di sini ditanda dengan keramik yang berbeda dengan, atau lantai yang berbeda dengan lantai-lantai lainnya. Ini ada gerigi-geriginya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ini sudah berbeda. Di sini juga lantainya. Jadi area ini yang diperkirakan dahulu posisi rumah Rasul SAW. Jadi tidak jauh daripada Masjidil Haram, Ka'bah yang terus ke sana itu. Yang diperkirakan dahulu Rasul masuk ke Masjidil Haram dari Babus Salam. Nanti kita akan lihat di sana itu insyaallah. Maka dahulu di sinilah peristiwa besar terjadi ketika rumah Rasul ini sudah dikepung oleh kaum Quraisy dalam peristiwa hijrahnya Rasul di malam Jumat. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasul selamat dari rumahnya ini menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di hadapan di sana yang sekarang itu menjadi Hotel Hilton. Nah, di sini juga ada toilet nih. Kalau nanti ingin mencari toilet, ya, ini untuk wanita, nisa itu ataupun ladies, wanita. Sana dengan berwarna hijau. Di atas itu gambar wanita bercadar. Dan kemudian di sini untuk toilet yang laki-laki ini, rijal, ya, tinggal masuk ke dalam sana kanan kiri bisa itu. Nanti kalau Anda mencari toilet terdekat di samping Bukit Marwah, tinggal keluar tadi dari pintu 25 itu, kemudian menuju ke area ini. Oke, selanjutnya semua ini toilet, besar ini toiletnya, ya. Yang katanya dahulu ini rumahnya Abu Jahal. Maka kalau kita lihat berarti posisi rumah Rasul dahulu dengan rumah Abu Jahal itu berdekatan juga, ya. Oke, dari posisi rumah Rasul kita sekarang akan menuju ke posisi tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti terus. Oke, untuk memudahkan mencari di mana posisi rumah tempat lahir Rasul SAW, dari arah tadi di sana ada rumah Rasul bersama dengan istrinya. Anda tinggal berjalan, saudara tinggal berjalan ke hadapan ini, kemudian akan terlihat di sana bangunan kuning yang itu merupakan menurut para ahli-ahli sejarah posisi rumah tempat lahir Rasul dahulu sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merapat ke sana, ikuti terus. Alhamdulillah kita sudah sampai. Sekarang kita naik tangga dulu. Dan seperti inilah wujud terkini rumah tempat lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa saudara perhatikan yang di situ sekarang bertuliskan Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Itu didirikan pada tahun 1370 Hijriyah. Ternyata sekarang ini sudah menjadi perpustakaan. Dan di sini bisa kita lihat memang masih ditutup. Berarti karena ini sudah menjadi bentuk perpustakaan,
Ada gambar-gambar di situ bisa kita lihat. Selalu dikunjungi para peziarah. Nah ini berarti di dalam daripada perpustakaan ini, karena menjadi perpustakaan ada kitab-kitab ataupun buku-buku. Tuh. Situ juga semua kitab-kitab ataupun buku yang bisa kita perhatikan di dalam daripada perpustakaan ini ya. Dan masih didesain seperti memang bentuk rumah zaman dahulu. Bisa saudara perhatikan dengan jendela kayu seperti itu. Di sini juga dan di sana juga. Dan kalau kita lihat berarti ini ada 2 lantai ya. Rumah tempat lahir Rasul dahulu di sini, sekarang dijadikan 2 lantai perpustakaan ya. Biasanya pintu masuknya dari bawah ini, dan ini memang sangat langka kita bisa masuk. Saya pun dahulu baru 1 kali bisa masuk untuk melihat ke dalam bagaimana perpustakaan yang dulunya menjadi rumah tempat lahir Rasul SAW, yang tentu kita sudah masyhur bagi kita sejarahnya. Rasul dilahirkan pada hari Senin ya, 12 Rabiul Awal 571 Masehi ketika itu. Beliau dilahirkan di sini dan sudah dilahirkan oleh ibunya Aminah, kemudian kakeknya memberikan nama beliau dengan Muhammad, dan termasuk juga dibawa ke Ka'bah Al-Musyarraf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita melihat dari samping ini juga seperti ini rumahnya, tidak jauh dari bebukitan Sib Ali termasuk di sini itu. Dan di sana ada rumah-rumah tua yang ditinggalkan penghuninya karena ada di sana pembangunan bisa kita lihat itu. Tidak jauh juga dari Jabal Abi Qubais di sini ya, yang sekarang di atasnya menjadi Istana Raja. Jadi tempat lahir Rasul ini sekarang berseberangan dengan Istana Raja, yang itu disebut dahulu namanya Jabal Abi Qubais. Tempat Rasul juga dahulu membelah bulan, yang bulan itu terjatuh ke Jabal Abi Qubais 1, dan kemudian ke Jabal Qoyquan di sana itu juga menjadi mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW di saat Rasul membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi lokasi sejarah lainnya di sekitar Masjidil Haram. Ikuti terus. Nah, dari tempat lahir Rasul di sana tadi itu yang sudah kita lihat, sekarang saya berada di hadapan pintu Al-Arqam seperti yang tertulis di situ ya, yaitu nomor 16. Ini mengingatkan kepada kita dahulu bagaimana rumah tempat dakwah sembunyi-sembunyi Rasul SAW di saat awal menyampaikan risalah Islam di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Jadi diperkirakan di area ini lokasi bagaimana Rasul menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam Ibnu Al-Arqam, maka diabadikan sekarang namanya di sini Bawabah Al-Arqam, yang mengingatkan kepada nama seorang sahabat ketika itu yang menjadi rumahnya dijadikan sebagai tempat dakwah sembunyi-sembunyi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di samping daripada pintu Ali di sini, Bawabat Ali nomor 17. Jadi semua berdekatan dengan bagaimana tempat lahir Rasul di sana dan juga rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menuju ke tempat sejarah berikutnya. Selanjutnya sekarang kita akan masuk dari Babus Salam. Inilah dia pintu As-Salam yang ada di Masjid Al-Haram seperti yang tertulis Salam Gate ataupun pintu As-Salam, yang mungkin saudara pernah mendengar namanya Babus Salam, mencari-cari di mana itu di Masjid Al-Haram, ada di sini Babus Salam ini. Dan di sana ada zikir di saat kita akan masuk ke Masjid Al-Haram seperti yang tertulis itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li
abwaba rahmatik. Nah, tadi di atas sana itu merupakan rumah Rasul bersama dengan istrinya Khadijah. Kemudian tadi di sebelah sananya ke arah tempat lahir Rasul SAW. Dan tadi yang di atas itu tempat dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi yang diabadikan tadi pintu Al-Arqam. Sekarang kita akan masuk dari As-Salam Gate ini yang diperkirakan dahulu pintu masuk Rasul. Allahumma bta'li abwaba rahmatika. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa inna rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Nah, itu bisa kita lihat ya, ada di situ. Kalau melihat dari sini exit Salam Gate ya, berarti keluar dari Babus Salam ini seperti para jemaah. Sangat strategis pintu ini. Maka dahulu sebagian cerita menyebut bagaimana Rasul masuk ke Masjidil Haram dari arah ini, karena ternyata kalau kita masuk dari sini menuju ke Ka'bah di sana itu langsung ke arah Hajar Aswad, yaitu tempat memulai untuk tawaf dan juga tempat kita memulai untuk istilam. Nah, ini yang kami sebutkan. Kalau kita masuk dari Babus Salam ini langsung menuju ke Hajar Aswad di sana itu. Kita zoom dulu itu. Nah, di sana itu ada Hajar Aswad. Itu kelihatan bagaimana jemaah yang rebutan di bawah itu ya. Lurus menuju ke Hajar Aswad di sana, tempat memulai tawaf atau istilam biasanya di sana. Maka kenapa Rasul dahulu masuk dari Babus Salam di sana itu sehingga lurus ke Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Jadi satu jalan yang sangat strategis dari rumah Rasul melewati Babus Salamnya, kemudian langsung ke Hajar Aswad di sana. Ini masih di pagar ya, untuk saat ini kita belum bisa masuk. Kita mau melihat saudara bagaimana di bagian daripada bukit Safa yang ada di sana itu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana bukit Safa yang asli ada di dasar ataupun di bawah seperti ini tuh. Allahu Akbar. Itulah yang terlihat ya, bagian daripada bukit batu Safa yang asli. Benar-benar original batu ini kita lihat sampai ke atas sana itu semuanya. Nah, ini semuanya tentu tempat-tempat bersejarah yang mempunyai histori keutamaan yang ada di Masjid Al-Haram. Bisa kita lihat ini semuanya bagian daripada bukit Safa yang asli. Kita coba zoom dulu ke dalam ini. Bagaimana dia itu bukit Safa yang asli itu semua. Allahu Akbar. Wallahilhamd. Oke, sekian dulu video ini. Bagaimana mengupas tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Al-Haram. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesilapan. Kami akhiri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.